Alhamdulillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lam tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sha'iqa. Falamma afaqa qala subhanak tubadu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di Sabtu pagi yang penuh dengan kegembiraan ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur sedalam-dalamnya atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hingga pagi ini Allah masih menghimpun kita, mengumpulkan kita dalam majelis yang tadi diawali dengan atas nama Allah. Semoga menjadi majelis yang mulia, yang dengan demikian semoga Allah mengangkat kita ke derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita bersalawat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, alhamdulillah pagi ini Allah masih berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita menerus melakukan ikhtiar untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah melalui mengkaji, mentadabur ayat-ayat Allah atau kalam-kalam Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita bersama, gitu ya. Nah, pagi ini kita akan membahas, melanjutkan pembahasan kita, bab kita setelah kemarin 6 amal ridho, kita masuk kepada bab tentang siapa saja atau kaum apa saja yang dalam sejarah masuk kategori yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Dan sudah kita bahas, kalau bicara tentang pihak apa saja, yang pertama adalah iblis laknatullah. Jelasan, dan sudah kita bahas, dan itu kemudian terkait dengan Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu kita membahas tentang anak keduanya ya dari Nabi Adam alaihissalam,
yaitu siapa? Qabil, ya. Qabil termasuk di antara hamba Allah yang tidak mendapatkan keridhaan oleh Allah Ta'ala. Adapun yang ketiga, yang masyhur, yang terkenal dalam Quran, ya, yang banyak dibahas dalam Quran itu bangsa atau kaum yang tidak mendapatkan keridhaan Allah, walaupun pada awalnya kaum ini adalah kaum yang sangat disayangi oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, yaitu Bani Israel. Israel. Nah, kita akan membahas siapa sih Bani Israel dan awalnya Bani Israel itu dicintai oleh Allah, kemudian kenapa kemudian dilaknat oleh Allah. Bahkan mungkin kita sampai punya kesimpulan kenapa Bani Israel itu kebanyakan orang-orangnya cerdas-cerdas. Orangnya jenius, pintar-pintar, orang-orang Bani Israel itu. Ternyata kalau kita lihat sejarah, para nabi dan para rasul itu banyak sekali dari kalangan Bani Israel. Kalau dari Bani Ismail cuma satu, yaitu Rasulullah. Tapi kalau dari Bani Israel, gitu. Dari Bani Israel, gitu ya. Bani Israel ya dari keturunan Ishak, ya. Maka banyak sekali para nabi dan rasul, gitu ya. Kalau disebutkan dalam Quran itu 25, padahal 100.000 lebih, ya, gitu ya. 140.000 lebih para nabi dan rasul, dan kebanyakan mereka berasal dari Bani Israel. Gitu ya. Nah, kalau bicara tentang Bani Israel, kita membahas tentang siapa? Nabi Yusuf. Ya, kalau bicara Bani Israel, kita bicara yang kalau puncaknya kalau Bani Israel itu adalah di Nabi Yakub. Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu punya nama kecil Israel. Sehingga anak keturunannya Nabi Yakub disebut terkenal Bani Israel. Jadi Nabi Yakub itu punya nama lain Israel, gitu ya. Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim dari anaknya yang namanya Ishak, gitu ya. Ishak punya dua anak namanya Yakub. Yang kedua adalah, ada yang tahu nggak? Yang kedua adalah Ish. Nah, gitu ya. Kalau Yakub kemudian banyak di Jazirah Arabia, kalau keturunannya Ish nanti berada di daerah Romawi. Nah, gitu ya. Nah, gimana? Anaknya Iska Yakub dengan siapa? Ya Ish. Anaknya Ish. Ish gitu aja ya. Ya, namanya Ish aja. Nah, tapi Ish ini tidak menjadi nabi. Nanti anak keturunannya Ish ini yang nanti jadi nabi, gitu ya. Nah, Yakub ini punya 4 istri. Dari 4 istri ini punya 12 anak. Di antaranya adalah ada salah satu istrinya memiliki 2 anak, yaitu Yusuf dan saudaranya Yusuf, siapa? Bunyamin. Nah, Bunyamin, kalau Yusuf ini melahirkan 2 anaknya menjadi nabi dari rahimnya Zulaikha, tetapi tidak disebutkan di dalam Quran. Disebutkannya dalam lembaran-lembaran Israiliyat. Nah, kemudian kalau Bunyamin, anak keturunannya ada yang menjadi nabi, yaitu yang dimakan sama ikan paus, namanya siapa? Yunus. Ini anak keturunannya Bunyamin. Jadi Yunus bin Mata bin Abu Mata bin Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar, sampai nanti
nanti ini ya, terus ke atas sampai nanti nabi-nabi sebelum itu. Nah, kemudian terkait dengan Bani Israil ini ada kisah menarik yang nanti akan coba kita kaji, yaitu salah satu dari 12 saudara atau 12 anak Yakub, saudara Yusuf, ada yang namanya Imron. Nah, Imron itu punya keturunan yang menjadi nabi namanya Musa dan Harun. Nah, nanti Musa ini yang nanti akan kita bahas. Karena di antara para nabi yang disebut Quran itu, nama Musa paling banyak disebutkan dalam Quran. Nah, jadi Imron itu punya anak yang jadi nabi namanya Musa dan Harun. Nah, Harun nanti anak keturunannya ada yang jadi nabi, yaitu Eliasa. Kalau Musa tidak ya, anak keturunannya Musa tidak ada yang menjadi nabi. Kemudian kalau panjenengan mendengar kata Yahudi itu bukan agama tapi kaum, yang kemudian orang tapi salah kaprah menyebutnya menjadi agama. Nah, gitu ya. Itu dari siapa? Dari anaknya Yakub yang namanya Yahuda. Yahuda ini punya anak keturunan yang nanti namanya menjadi kaum Yahudi. Siapa nabi yang kemudian nabi yang kemudian menjadi anak keturunannya Yahuda, yang kemudian menjadi kaum Yahudi atau nabi-nabi di kalangan Yahudi, siapa namanya? Nabi Yang paling Isa. terkenal adalah raja yang jadi raja Daud. Raja Daud dan punya anak namanya Raja Sulaiman. Gitu ya. Nah, kemudian Sulaiman ini anak keturunannya ada yang menjadi nabi namanya Zakaria. Nah, Zakaria ini punya saudara ya. Zakaria ini punya saudara ya, namanya Hana. Punya saudara namanya Hana. Nah, Hana ini menikah dengan Imron. Nah, Imron dan Hana ini diceritakan dalam Quran. Hana ini hamil, kemudian Imron berjanji kepada Allah dengan nazar bahwa anaknya yang nanti lahir akan dihibahkan untuk jalan Allah. Harapannya laki-laki, tapi yang ternyata yang lahir siapa? Perempuan. Siapa namanya? Maryam. Nah, Maryam, kemudian anak keturunannya Maryam ada yang jadi nabi namanya Isa. Nah, namanya Isa, begitu ya. Jadi gitu. Sedangkan Zakaria sendiri punya anak namanya Yahya. Jadi gitu. Jadi cukup banyak anak keturunannya, gitu ya. Nah, adapun disebut kaum Yahudi ini ya dari Yahuza ini, mulai Daud, Sulaiman, Zakaria, Maryam, Isa, Yahya, gitu ya. Kan itu. Ini disebut dengan kaum Yahudi, gitu. Jadi tidak semua Bani Israel itu masuk kategori kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu hanya anak keturunan dari Yahuza putra Yakub. Nah, jadi kayak gitu. Adapun tadi misalnya kita singgung anak keduanya Ishak namanya Ish itu ada anak keturunannya yang menjadi nabi, namanya adalah Ayub. Kemudian Ayub punya anak keturunan jadi nabi namanya Zulkifli. Dan begitu seterusnya. Apakah kita harus
harus apa namanya tahu ini ya, hafal nggak harus, tapi tahu perlu kan itu ya, biar kita tahu ya, walaupun sejarah mereka cukup apa, cukup ini ya, cukup panjang. Jadi di antara mereka itu ada yang satu masa, ada yang masanya sangat jauh. Contoh misalnya ya, Yusuf sama Yunus jauh sekali. Berarti Yunus ini apanya? Yunus ini kan cicitnya Bunyamin, berarti sama dengan cicitnya Yusuf. Kan itu ya? Kan mereka satu ibu, Bunyamin dan Yusuf. Kan itu. Kan itu. Dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan ini ya. Kalau dalam sejarah itu kan akhirnya yang berkembang biak siapa? Anak keturunannya siapa? Yakub. Ya, kalau anak keturunannya siapa? Dari Ishak itu ya, Yakub dari Ishak. Kalau dari Ismail tidak ya, tidak berkembang. Kan Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Walaupun Nabi Ibrahim itu kan apa ya, karena Ibrahim itu kan dalam sejarah yang masyhur istrinya dua, tapi dalam manuskrip kuno yang ditemukan oleh seorang profesor, ya seorang calon profesor dari Malaysia, nah, ternyata Nabi Ibrahim itu ada catatan, tapi tidak di ini dalam Quran. Kalau dalam catatan sejarah itu istrinya bukan dua, tapi tiga. Istrinya berapa? Tiga. Tiga. Nanti istri ketiga inilah yang sebenarnya kemudian menjadi kabar gembira buat bangsa Indonesia. Kok bisa? Ada yang pernah dapat informasi ini? Belum, Ustadz. Jadi ada apa ya? Ada penelitian dalam manuskrip kuno. Jadi Nabi Ibrahim itu ada istri ketiganya. Ketiga Nabi Ibrahim. Nah, istri ketiga Ibrahim itu apa ya? Ini dalam ini ya, dalam manuskrip kuno itu ya. Ini berdasarkan penjelasan para sejarawan dan para ulama ya, gitu ya. Dan istri ketiganya itu apa ya? Kalau dalam ini ya, usah deg-degan kalau membahas istri ketiganya ini. Tahu nggak kenapa? Karena kalau dalam sejarah gitu ya, yang menurut para sejarawan gitu ya, istri ketiganya itu tinggalnya di Aceh. Tinggalnya di Aceh. Namanya Konturoh binti Yakton Al-Kinaniyah gitu ya. Ini Konturoh ini tinggalnya di Indonesia, di Aceh. Dulu sih namanya bukan Aceh, bukan Indonesia, tapi masuk wilayah Nusantara. Nah, dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Konturoh ini memiliki 6 anak. Memiliki 6 anak. Padahal Nabi Ibrahim gimana doanya? Kalau Nabi Ibrahim itu doanya gimana? Ketika Nabi Ibrahim mau diangkat jadi nabi, Nabi Ibrahim minta apa kepada Allah? Mungkin ya. Ketika Nabi Ibrahim mau diangkat jadi nabi oleh Allah, Nabi Ibrahim minta apa? Ya Allah, jangan saya aja yang diangkat jadi nabi, gitu kan? Tapi anak keturunanku jadikan juga nabi. Itu sebenarnya awalnya. Sehingga Nabi Ibrahim itu keturunannya banyak jadi nabi.
dan hampir semua anak-anaknya Ibrahim itu menjadi pemimpin dunia. Menjadi pemimpin dunia gitu ya. Nah, beliau kan doanya gimana? Rabbana gimana? Habbalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa Nabi Ibrahim. Dia minta agar anak-anaknya jadi imam. Waj'alna imam. Jadi jadikanlah imam. Untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina imaman. Jadi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa tadi kalau udah bahas tentang anak keturunan kontrol ini kok jadi semangat dan jadi harapan buat bangsa kita? Nah, kita lihat dalam sejarah hampir semua anak keturunan Ibrahim jadi penguasa dunia, pemimpin dunia. Misalnya dari istri yang namanya Sarah. Ya, dari Sarah ini melahirkan Ishak. Betapa banyak sekali anak kita Ishak yang menjadi penguasa dunia. Yang paling terkenal adalah Daud dan Sulaiman. Nah, kemudian dari keturunannya istrinya namanya Hajar, dari Ismail kemudian sampai Rasulullah. Dan hampir mencapai 2/3 dunia. Gitu kan. Ada lagi satu yang belum jadi penguasa dunia. Siapa dia? Anak keturunan dari istri yang ketiga. Gitu ya. Nah, 6, salah satu dari ada 6 itu tinggalnya di Indonesia. Itu dalam manuskrip kuno berdasarkan penjelasan para ilmuwan dan para sejarawan dan juga para ulama. Dengan kalau pengen ini silakan nanti di ini ya, browsing atau nyari informasi ya. Nah, oke. Kembali ke soal ya. Kita nanti kalau sudah bicara tentang Bani Israel itu kita banyak apa? Cerita, banyak kisah. Nggak apa-apa jenengan kalau Ustaz dongeng nih. Nanti jenengan ngantuk. Betul. Baik, betul ya. Baik, kita kalau di Yakub sudah jelas. Kita mulai dari Nabi Musa alaihissalam yang cukup fenomenal dan nama Musa itu cukup banyak ya disebutkan dalam Quran. Di antaranya tadi di Muqaddimah Ustaz baca, yaitu surat Al-A'raf ayat 143 ya. Kita minta tolong, kita mulai dari sini untuk bahas Bani Israel. Al-A'raf surat keberapa? Ketujuh. Ayat 143. Semuanya yuk dibuka, kemudian salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Awalnya, walamma ja'a Musa. Itu. Ya. Silakan dibaca salah satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani.
Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, ia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Allahumma arhamna bil Quran. Ya, baik, tambah sini ya. Kalau tadi kenapa kok tidak dari Yakub? Tadi sebagian sudah kita bahas ya. Bahkan kalau dari Yakub kita sudah bahasanya cukup banyak ya. Nah, contohnya misalnya kalau tentang Yakub surah Al-Baqarah 132 itu, gitu ya. Tentang Yakub 18 kali disebutkan dalam Quran, salah satunya surat Al-Baqarah 132 itu. Jadi ketika Allah memberikan penjelasan tentang ketika Ibrahim memberikan nasihat kepada anaknya yang namanya Yakub, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasya biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Quran. Hai Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada Yakub. Apa nasihat Nabi Ibrahim? Ya bani ya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Ya, sungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Ya. Agamanya Nabi Ibrahim Islam. Anak keturunan Nabi Ibrahim agamanya Islam. Yang jadi Nabi Islam, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada agama Yahudi, nah sebenarnya itu bukan agama ya, tapi itu kaum, gitu ya. Jadi kalau Allah melaknat Bani Israel, yang dimaksud sebenarnya yang dilaknat siapa? Yahudi. Ya, gitu ya. Nah, Yahudi yang dilaknat ya yang kaum yang membangkang. Nah, Bani Israel yang membangkang. Kan ada kalangan yang membangkang itu dari kalangan Bani Israel sendiri. Misalnya umatnya siapa tadi? Musa yang akan kita bahas. Ada yang membangkang dari kaum Yahudi sendiri. Ya, misalnya siapa? Ya, kaumnya siapa? Ya, kaumnya Daud, kaumnya Sulaiman, itu ada yang membangkang. Gitu ya. Nah, terus kalau sekarang yang ada di mana? Palestina. Nah, ya yang di orang menyebutnya Israel itu siapa? Nah, gitu ya. Apakah mereka masuk kategori Bani Israel? Nah, itu dari keterangan orang-orang yang pintar, cerdas, ternyata mereka bukan dari
Bani Israel. keturunan Bani Israel yang dimaksud dalam Quran. Kan itu kan. Cuma mereka itu kan kalau dalam sejarahnya kaitannya dengan namanya geopolitik ya. Gitu ya. Mereka itu awalnya adalah dari mana? Di negeri mereka itu adalah kaum yang terusir. Sejak dulu begitu. Sejak dulu itu terusir ya gitu ya. Pertama terusir dari Surga. lah yang waktu sudah di dunia terusir dari Mesir. Mesir, terusir dari Mesir. Kan diusir itu. Akhirnya Musa dan Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian di perang dunia ke-1 ke-2 itu terusir dari dengar kalian tentang Nazi, Pernah dengar. tentang Hitler. Jadi di Jerman itu ada kelompok militer namanya Nazi, dipimpin oleh Adolf Hitler. Mereka dan sementara kaum Yahudi di Jerman banyak sekali. Tapi di kalangan Nazi, kaum Yahudi itu adalah masyarakat kelas bawah yang harus dihancurkan. Makanya kan dihancurkan, gitu kan? Akhirnya banyak sekali yang meninggal dan banyak yang tidak kuat. Akhirnya ada yang keluar dari Jerman, pergi ke negeri Eropa yang lain, tidak diterima. Pergi ke negara yang lain lagi tidak diterima. Mereka terombang-ambing di tengah lautan. Dari sekian banyak pengungsi Yahudi ini banyak yang meninggal. Adapun yang masih hidup kemudian sampailah ke negeri Baitul Palestina. Maqdis atau Palestina kan itu. Mereka merengek-rengek, minta dikasihani gitu ya. Akhirnya ya udah diterimalah oleh orang Palestina. Itu awalnya. Ya. Awalnya pengungsi numpang, lama-lama ya muncul Lama-lama itu berkuasa. Israel. Nah, itu dia. Gitu ya. Apalagi kemudian dibantu oleh Amerika dan Inggris dan itu kan. Dan itu akhirnya mereka mendirikan negara namanya Israel dengan mencaplok tanah Palestina. Palestina. Maka sejak itu semua orang-orang Yahudi dari berbagai negara akhirnya balik kemana? Ke negara yang dideklarasikan menjadi negara Yahudi itu, negara Israel. Yang itu adalah negara didirikan dengan curang, Merebut mengambil wilayah paksa. Palestina. Ya, betul sekali itu. Dari situlah kemudian muncul gerakan politik Yahudi namanya Zionis Israel. Gitu ya. Jadi sejarahnya panjang ya. Gitu ya sampai hari. Jadi kemudian mereka kan punya apa ya? Punya kepercayaan sendiri yang jauh berbeda dengan Bani Israel tempo dulu. Mereka punya disebut dengan Talmud, ya, kitab mereka. Dan kitab itulah yang kemudian dalam namanya protokoler Yahudi internasional, mereka menganggap bahwa Yahudi yang sekarang ada di Israel ini adalah kaum dengan ras yang paling tinggi. Yang lainnya adalah kasta yang paling bawah. Maka itulah kemudian mereka setelah itu ingin mendirikan Yahudi Raya. Maka kalau bikin Yahudi Raya, maka dia harus apa? Memiliki negara. Itulah kemudian siasat licik orang-orang kafir yang didukung oleh PBB dan NATO, sekutunya yaitu terutama adalah Amerika dan Inggris. Maka kemudian mereka deklarasikan negara yang namanya Israel. Nah, itu ya. Tuh. Sudah paham ya? Jadi Ya, kalau nanya ilah Oke. itu siapa, dari mana gitu ya. Nah, mereka bikin semacam apa ya? Tadi di Talmud itu, kami negeri yang paling bagus, ras yang paling tinggi di antara ras-ras manusia di muka bumi. Sampai akhirnya mereka bicara tentang apa? Apa? Ada yang tahu?
Baladun mi'ad. Mereka bicara tentang negeri yang dijanjikan, gitu ya. Berarti kalau bicara negeri yang dijanjikan itu siapa? Bicara tentang siapa? Musa. Jadi ketika Musa itu keluar dari Mesir, Allah memberikan negeri yang dijanjikan, yaitu tanah Palestina itu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan Musa sudah benar. Tapi kaitan dengan Israel sekarang itu udah menyimpang. Nah, tapi Israel sekarang menganggap bahwa Palestina itu negeri yang dijanjikan, gitu. Karena di sana di bawahnya Masjidil Aqsa mereka menganggap di situ ada istana. Jadi ya disitulah dan memang kalau dilihat kalau dalam sejarah memang benar, gitu ya, bahwa Baitul Maqdis itu yang membangun siapa? Yang sekarang di mana? Di mana Baitul Maqdis itu? Ya di Palestina itu, yang sekarang kita kenal dengan Masjidil Aqsa itu. Dulu yang bangun siapa? Pertama kali yang bangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Terus kemudian diperbaharui, direnovasi oleh siapa? Nabi Ibrahim. Lah, kalau Ibrahim kan ini Bakkah. Dia itu Baitullah kalau Nabi Ibrahim. Kalau Baitul Maqdis siapa? Ya Daud. Maka konteksnya adalah ketika pernah saya sampaikan kalau bicara khalifah, kata khalifah itu disematkan dalam Quran itu ada dua. Pertama ke Adam, yang kedua ke Daud. Kaitannya dengan binaul Baitul Maqdis. Membangun Baitul Maqdis itu. Maka kemudian kemudian mereka membuat sebuah konsep ini Israel sekarang yang itu kemudian diopinikan ke publik dunia, gitu ya, tentang itu, bahwa yang dimaksud dengan Baitul Maqdis itu adalah tanah janjikan Israel sekarang, padahal mereka bukan Bani Israel yang dulu. Maka mereka akan merebutnya, ya. Yang kedua, kalau sesuai dengan karena ini tanah yang janjikan, berarti ini nanti memang dari tanah Palestina ini, ya, dari negeri Palestina yang kemudian disebut dengan Baitul Maqdis atau kemudian kotanya namanya Al-Quds. Nah, ini maka ini nanti menjadi apa? Menjadi cahaya yang kemudian yang menyuburkan dan menjayakan Islam kembali di akhir zaman. Itu dalam namanya khobar nubuwah, kabar kenabian dari Rasulullah bahwa nanti Islam tuh begitu, gitu ya. Maka kalau Palestina sudah dikuasai oleh kaum muslimin, udah pasti Islam akan, gitu ya, akan berjaya, gitu ya, akan berbondong-bondong, ya. Orang yang kafir akan masuk Islam. Ya, seperti ketika Futuh Mekah, gitu ya. Jadi orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk siapa? Ketika Futuh Mekah, Abu Sufyan, gitu ya. Ya, gitu ya. Abu Sufyan, gitu ya. Abu Sufyan itu dulu kan kafir. Ketika Nabi datang Futuh Mekah dengan bawa 10.000 para sahabat, maka orang kafir Quraisy kan nggak berani melakukan perlawanan, gitu kan? Nggak berani melakukan apa? Perlawanan. Akhirnya ya sudah. Akhirnya sejak itu banyak sekali yang berbondong-bondong masuk Islam. Dan ini hari ini sebenarnya sudah terjadi, kan, gitu kan. Nah, gitu ya. Kalau bahasanya dalam Quran surat apa itu? Surat An-Nasr, ya. Surat apa? An-Nasr. An-Nasr artinya surat pertolongan. An-Nasr artinya pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa an-nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Wasabbih, maka bertasbihlah. Ya, bertasbihlah mereka bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Gitu ya. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Begitu. Jadi begitu awalnya. Nah, kita kembali ke tadi. Sekarang kembali ke ayat yang sudah dibaca oleh Mbak Erna. Ya, surat apa tadi? Al-A'raf ayat 143. Al-A'raf ayat 143. Ya, kita bahas ya. Oke. Kita buka pertama kitab tafsir namanya Al-Bahar Al-Madid. Apa namanya kitabnya? Al-Bahar Al-Bahar Al-Madid. Al-Madid. Ini kitab tafsir ditulis oleh seorang ulama mufasir terkenal, ahli tafsir, namanya Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Ajibah. Ya, perhatikan itu. Di dalam ayat ini diawali dengan apa? Walamma ja'a Musa, gitu ya. Limiqatina. Ini kenapa artinya sih, Bang? Ketika Musa datang bermunajat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini tentang apa toh? Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya, ya, gitu ya, untuk pergi ke puncak Tursina. Sementara kaumnya diserahkan kepada kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nah, ketika berada di puncak Tursina itu, Nabi Musa suruh berpuasa 30 hari. Nah, tetapi kemudian sama Allah ditambah suruh berpuasa 30 hari. Tapi 40 hari. Maka di sini ada kata limiqatina, ya, pada waktu yang telah kami tentukan, kata Allah, itu selama 40 hari. Selama berapa? 40 hari. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu berada di puncak Gunung Tursina 40 hari dalam kondisi puasa. Gitu ya, kondisi puasa. Awalnya 30 hari, kemudian tambah 10 hari, menjadi 40 hari. Nah, Syekh Ibnu Ajibah dalam kitab Al-Bahar Al-Madid menegaskan begini, ya, menafsirkan ayat surat Al-A'raf 143 ini. Ya. Jadi pada waktu itu kan wa kallamahu rabbuhu, ya, limiqatina, kemudian wa kallamahu rabbuhu. Ya. Di situ ada kalimat dan Tuhan. Nah, Tuhannya siapa? Musa telah berfirman. Wa kallamahu, telah berfirman. Berfirman yang dimaksud berkata-kata, ya, langsung. Berkata-kata langsung. Berkata langsung itu berarti apa? Bercakap-cakap. Ya, kalau langsung berarti Bertatap muka. ya, itu bertatap muka. Nah, bertatap muka yang dimaksud bukan seperti manusia, ya. Nah, gitu ya. Maksudnya kalau para nabi itu biasanya kalau Allah berfirman, Allah ini melalui siapa? Perantara. Malaikat Jibril. Tapi kali ini Allah berfirman langsung kepada Musa alaihissalam. Gitu ya. Jadi Allah berbicara kepada Musa tanpa wasilah, tanpa perantara. Gitu ya. Ini penjelasan saya Ibnu Ajibah begitu. Sebagaimana kalau Allah berbicara kepada para malaikat. Nah, pintar sekali kalian. Jadi gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa riwayat gitu ya, bahwa ternyata ketika Allah sedang berbicara kepada Musa, firman Allah itu terdengar
seolah-olah dari berbagai penjuru. Tahu nggak maksudnya? Ini menurut keterangan saya benar juga. Ketika Allah itu berfirman, berkata, begitu ya, suaranya itu tidak terdengar dari satu tempat dan tujuan. Ini ada yang berisik. Oh ya, sebentar, Ustaz. Halo. Ya. Sudah ketemu ya, Ustaz. Ini mohon maaf. Udah, Ustaz Amut ya. Sampai mana tadi? Ketika Allah berfirman, suaranya terdengar oleh Musa, tapi suaranya itu dari berbagai penjuru. Jadi ketika Allah berfirman itu suaranya itu pokoknya dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi terdengarnya begitu. Kalau kita misalnya jenengan ngomong gitu ya. Jenengan ngomong, misalnya Bu Komariah ngomong, Ustaz tahu betul mendengar ini suaranya dari sound dari salon yang ada di laptopnya Ustaz. Itu jelas gitu kan. Tapi ketika Nabi Musa mendengar firman Allah, suaranya itu terdengar dari berbagai penjuru. Gitu ya. Penjuru itu ya pokoknya kedengaran dari semua arah gitu. Itu menurut keterangan siapa tadi? Sahih Ibnu Ajibah dalam kitab Al-Bahar Al-Madid. Al-Madid. Jadi terdengar dari berbagai penjuru. Nah, itu keterangan para ulama. Artinya kita tidak seperti mendengar tadi suara kayak misalnya suara makhluk, misalnya Ustaz mendengar suara kalian gitu. Seperti sekarang. Jenengan mendengar suara Ustaz kan hanya dari handphone jenengan loh. Apakah ada suara Ustaz dari belakang jenengan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau ada hati-hati. Berarti ada jamaah di belakang jenengan. Apalagi kalau ikut menjawab salamnya Ustaz. Gitu ya. Nanti kalau jenengan ada yang suara salam segera dilirik ya. Lirik siapa itu. Ya gitu. Oke, kembali ke soal. Jadi kemudian tadi di dalam firman Allah ini ternyata mengandung peringatan ya yang luar biasa. Artinya ketika seseorang itu mendengar suara makhluk sangat berbeda dengan ketika mendengarkan suaranya Allah. Nah, suara Allah itu terdengar dari berbagai arah tadi yang menunjukkan itu bentuk peringatan. Ada peringatan di dalamnya dari zat yang maha tinggi, zat yang maha qadim, zat yang maha jalal, zat yang maha kuasa. Maka ketika Musa mendengar firman Allah itu, kemudian Musa berkata gimana? Rabbi arini anzur ilaik. Nah, ini berani sekali nih ya Musa ya. Musa berkata gitu ya. Rabbi arini anzur ilaik. Surat itu tadi loh, surat apa itu? Al-A'raf ayat 143. Rabbi ya Tuhanku, arini anzur ilaik. Perlihatkanlah dirimu kepadaku, biar aku bisa melihat kepadamu, gitu ya. Berani sekali ya Musa ya. Gitu ya. Karena penasaran, Ustaz. Kenapa? Penasaran pengen melihat Allah. Yang pada akhirnya tak mampu, tak kuasa. Betul. Kan Ustaz pernah kan menyampaikan bahwa Nabi Musa itu salah satu karakternya apa? Kepo sama Allah tapi mintanya sama Allah. Nah, ya. Ya Allah, aku pengen tahu. Contoh misalnya keponya tentang Adam gitu. Ya Allah, Adam kan kau ciptakan dari tanah. Tanganmu sendiri gitu ya. Maksudnya dengan tanganmu sendiri. Terus bagaimana cara Adam bersyukur? Nah, kemarin udah dijelaskan itu ya.
Misalnya gitu. Nah, banyak lah, banyak dalam riwayat itu kekepoan Adam. Mohon maaf, kekepoan Musa, tapi bertanyanya kepada Allah. Allah. Gitu ya. Nah, ketika Nabi Musa itu berkata, Rabbi arini anzur ilaik, ya Rob, perlihatkanlah kepadaku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku bisa melihat kepadamu. Artinya apa? Artinya Musa pengen Allah memperlihatkan dirinya di hadapan Musa. Ya, gitu ya. Dengan cara apa? Ya, pengennya Allah itu menyingkapkan kasaf. Kasaf itu hijabnya, gitu ya. Dari penglihatannya agar apa? Agar Musa itu bisa melihat zatmu, zatnya Allah yang maha suci tanpa perantara, gitu ya. Gitu ya. Terus apa yang terjadi kira-kira, gitu ya? Musa pingsan, tidak mampu melihat. Iya, betul sekali ya. Karena Jadi keagungan Allah. Betul. Jadi kalau Ibnu Qudamah ya, Ibnu Qudamah itu ya ulama ahli tafsir ya. Dalam kitab tafsir namanya Al-Tawwabin ya. Kalau nama lengkapnya Imam Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tapi dikenalnya Ibnu Qudamah. Nah, beliau jelaskan ya, bahwa Allah berfirman kepada Musa, ya Ibnu Imran. Siapa itu? Wahai anaknya Imran. Itu Musa. Sesungguhnya ya, tidak ada yang melihatku kemudian ia tetap hidup. Gitu. Allah berfirman begitu. Tidak ada sesuatu yang melihatku kemudian dia tetap hidup. Artinya siapa melihatku pasti mati. Ya. Gitu ya. Kemudian ketika Allah berfirman begitu, bagaimana Musa menjawabnya? Nah, akhirnya bentuk pengeyalan Musa keluar nih. Mesti kasih tahu saja nih. Jangan. Karena jika tidak ada yang bisa, siapapun yang melihat pasti akan binasa. Kan itu toh? Allah kasih tahu begitu kepada Musa. Tapi Musa berkata apa? Ya Rabbi, tidak ada sekutu bagimu. Sungguhnya aku melihatmu kemudian aku mati lebih kusukai daripada tidak melihatmu dan aku hidup. Nggak saya ngeyel toh. Alasannya gitu. Ya Allah, ya. Aku melihatmu kemudian aku mati lebih aku sukai daripada aku hidup tapi tidak melihatmu. Ya Allah, Musa gitu ya. Setelah itu dia berdoa lagi, ya Robbi, sempurnakanlah nikmatmu, keutamaanmu dan kebaikanmu kepadaku dengan memenuhi permintaanku ini. Dan setelah itu aku setelah itu tidak apa-apa jika kemudian aku mati karenanya. Oh gitu. Ini namanya merayu ya. Merayu Allah. Gak apa-apa ya Allah, please deh kalau bahasa kita gitu ya. Gak apa-apa aku mati, yang penting bisa melihat kamu gitu. Ada nggak jenengan gitu? Di antara jenengan. Apalagi kalau ingin ketemu kekasihnya. Sudah tumir, Ustaz. Iya, kecuali Bu Mariati nggak punya. Kenapa Ustaz? Nggak Pak, nggak jadi ah. Gak tahu. Alhamdulillah orang krungu. Gak tahu. Keluar nih. Bu Solihinnya langsung keluar. Ustaz. Masya Allah melase. Oke. Baik. Nah, kemudian dari sini ada riwayat lain. Ini ada riwayat yang ini dari Ibnu Abbas ya. Jadi ketika Musa itu merayu Allah dengan
dengan itu ya Allah gitu. Sempurnakanlah nikmatmu, keutamaanmu dan kebaikanmu kepadaku dengan memenuhi permintaanku ini. Permintaannya apa tadi? Ingin melihat Robbi, Allah. ya Robbi arini anzur Anzur ilaik. kan itu ya. Nah, ketika itu maka dilanjutkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan, ketika Allah melihat betapa Musa sangat menginginkan permohonannya dikabulkan, maka Allah kemudian berfirman. Gimana firman-Nya? Hai Musa, pergi dan lihatlah batu besar di puncak gunung itu. Lalu duduklah di sana. Maka aku akan mengutus tentaraku ke sana. Gitu. Akhirnya dalam riwayat ini oleh Ibnu Abbas menceritakan, Allah kemudian merintahkan kepada Musa untuk melihat ada batu di atas gunung itu, di atas gunung tersinar batu, kemudian Allah merintahkan agar Musa duduk di atas batu itu, kemudian Allah akan memperlihatkan, Allah akan mengutus tentaraku ke sana, kata Allah begitu. Maka Musa pun mengikuti perintah Allah. Maka saat duduk di atas batu itu, apa yang terjadi? Allah menampakkan tentara langit yang 7. Lalu merintahkan mereka untuk menunjukkan diri kepada Musa. Maka seluruh tentara Allah di langit, mulai langit 1 sampai 7, kemudian Allah perlihatkan kepada Musa. Nah ini agak panjang ini riwayatnya. Ya, agak panjang. Kemudian tentara Allah kemudian menunjukkan dirinya. Ini dari langit 1. Menunjukkan diri dan berjalan melewati Musa sambil bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Suara mereka memenuhi ruang antara langit dan bumi, bagaikan petir yang sangat kencang. Jadi rombongan malaikat langit 1 itu turun semua, lewat di depan Musa, gitu ya. Sambil berzikir tadi, mulai bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Suaranya sangat kencang dan menggema di jagat raya ini, gitu ya. Memenuhi ruang di antara langit dan bumi, bagaikan petir yang sangat kencang, gitu ya. Tahu petir ya? Petir kan menakutkan. Maka Musa itu mendengar itu langsung mulai deg-degan gitu. Baru mendengar tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya dari tentara Allah yang namanya malaikat dari langit 1. Langit 1 dulu. Nah, setelah itu Allah merintahkan rombongan malaikat yang kedua dari langit kedua. Kemudian mereka pun menunjukkan diri di hadapan Musa dengan beragam wajah, warna dan rupa yang menakjubkan. Maka di antara mereka ada yang menyingkapkan diri dalam rupa singa dan rupa-rupa lainnya sambil terus bertasbih dengan suara yang memenuhi langit dan bumi. Musa mulai tersentak, mulai ada rasa takut dan takjub. Kemudian Musa berkata, "Ya Robbi, sungguh aku menyesal karena telah meminta permohonan itu. Wahai Robbi, apakah engkau menjawab dari tempat yang aku ada di dalamnya?" Begitu. Kemudian pimpinan malaikat dari langit keberapa tadi? 2. Itu berkata, "Ya Musa, bersabarlah atas permintaanmu. Sungguhnya apa yang ada di matamu terlihat banyak dan besar, hakikatnya teramat kecil bagi kami." Gitu. Kalau bagi Musa itu besar sekali itu ya, bagi manusia ini loh, tentara langit loh. Gitu ya. Tapi bagi Allah itu sangat kecil gitu ya. Nah, setelah itu Allah melanjutkan, Allah memerintahkan rombongan malaikat dari langit ketiga untuk menunjukkan diri. Dan mereka pun menampakkan diri di depan Musa. Jumlah mereka sungguh tak terbilang. Yang tak terbilang itu banyak apa sedikit? Banyak sekali, tak terhitung. Ya, betul. Kalau orang Jatir bilangnya banyak. Banyak itu orang Jatim. Banyak tenan, Rek. Gitu ya. Jawa Timur itu saya, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz pernah tinggal agak lama di Surabaya dan Malang, jadi pasnya gitu ya. Banyak. Lapo kan itu banyak ya. Baik.
Maka dari langit keberapa ini tadi? 3. 3. Jumlah mereka tak terbilang dengan berbagai warna dan rupa. Warna mereka ada bagikan jilatan api yang berkobar. Kemudian mereka menampakkan diri sambil terus bertasbih dan bertakbir dengan suara bergemuruh, memekakkan telinga. Gitu. Musa semakin terhenyak dan mulai diliputi rasa takut. Mulailah muncul prasangka buruk. Oh ternyata masuk prasangka buruk itu aku itu lemah, gitu ya. Kemudian mulai berputus asa akan kehidupan ini. Kemudian pimpinan malaikat, jadi penghulu malaikat dari langit berapa tadi? 3. Berkata kepada Musa, hai anak Imran, bertahanlah hingga engkau melihat sesuatu yang kau tak lagi bisa bertahan dan bersabar karenanya. Dan mereka pergi, kemudian Allah memerintahkan rombongan malaikat dari langit keempat untuk menunjukkan diri di hadapan Musa sambil bertasbih. Mereka muncul dengan berbagai aneka warna yang sebagian besarnya berwarna bagikan jilatan api. Sedangkan seluruh wujud mereka bagikan es. Wujudnya bagaikan es, tapi warnanya seperti api. Jilatan api. Kemudian mereka bertasbih dengan suara yang keras, gitu ya. Bertasbih dengan suara apa? Yang memekakkan telinga. Bergemuruh suara mereka. Tasbih mereka memenuhi ruang langit dan bumi. Menggelegar suara mereka. Lalu pimpinan malaikat dari langit keempat berkata, ya Musa, bersabarlah apa yang kau minta. Setelah itu Allah berturut-turut merintahkan rombongan demi rombongan hingga langit ke-7. Kemudian mereka turun ke hadapan Musa dengan aneka rupa dan warna tadi. Kemudian para malaikat itu memancarkan cahaya gilang gemilang. Kemudian ada sebagian mereka membawa tombak dan pedang. Beberapa di antara mereka mengibarkan panji dan mayang terbuat dari daun kurma yang panjang dan besar. Bahkan kemudian lampion panji perang dan mayang itu berkibar bagaikan jilatan api diterpa cahaya yang sangat terang, gitu ya. Maka ketika sudah sampai kepada rombongan langit ke-7 ini, Musa sudah nggak kuat lagi. Menangis dan menjerit sekencang-kencangnya. Gitu ya. Menangis, menjerit sekencang-kencangnya dan rasa takut sudah meliputi seluruh tubuhnya, seluruh hati dan pikirannya Musa. Gitu ya. Kemudian Musa berkata dalam keadaan kalut itu, ya Robbi, ingatlah aku, janganlah engkau melupakanku. Sungguh aku ini hanya hambamu. Sungguh aku ini tidak akan selamat dari keadaanku saat ini. Jika aku keluar, aku pasti terbakar. Jika aku berdiam diri, aku pasti mati. Padahal tadi permintaan Musa gimana? Lebih baik aku mati, tapi bisa melihatmu daripada tetap hidup tapi tidak melihatmu. Maka pimpinan malaikat yang ke-7 ini berkata, hai Musa, pasti kau bingung dan gelisah. Rasa takut dan ngeri memenuhi hatimu sehingga nyaris mencabutnya dari dadamu. Inilah makhluk Allah yang kau bersikukuh ingin melihatnya. Gitu ya. Jadi Allah itu belum menampakkan diri ya. Allah memperlihatkan makhluknya dulu. Makhluk langit kan itu kan. Gitu ya. Setelah selesai rombongan langit ke-7 pergi, karena Allah apa? Allah menurunkan malaikat-malaikat penghulu dari para malaikat. Siapa? Jibril, Mikael, Israfil, dan malaikat-malaikat langit, malaikat-malaikat lain yang ada di langit ke-7. Juga para malaikat-malaikat pembawa arsy-nya, pembawa arsy dan kursinya Allah. Mereka menunjukkan diri di hadapan Musa dan berkata, wahai pembuat onar, katanya. Gitu. Musa digituin. Gara-gara permintaan itu kan itu riuh banget itu langit 1 sampai 7. Gemuruh dan riuh. Awalnya kan tenang gitu ya. Gara-gara Musa minta Musa. Iya, gitu. Jadi yang bisa buat onar langit itu ya ini. Musa ini. Maka malaikat itu berkata, hai pembuat onar. Iya.
Apa yang kau rasakan setelah melihat semua ini? Bagaimana bisa kau begitu berani meminta agar bisa melihat kepadanya begitu? Kalau bahasa kita gimana? Kok berani sekali dia ya? Gitu ya. Minta kepada Allah untuk melihat wajah Allah. Setelah itu Musa alaihissalam menangis keras sehingga lututnya, kakinya lemah dan lemah akhirnya terjatuh. Seluruh sendi tubuhnya seakan lepas dan tak bertenaga. Maka ketika Allah melihat keadaan hambanya seperti itu, Allah menampakkan kepada arsy-Nya yang kokoh kepada Musa. Allah memperlihatkan arsy Allah. Arsy Allah itu di atas surga Firdaus. Di atasnya Sidratul Muntaha. Maka Nabi Musa ketika melihat arsy Allah yang tenang, kemudian Musa kembali tenang. Maka malaikat Israfil itu berkata kepada Musa, "Hai Musa, wallahi demi Allah, sesungguhnya kami adalah para pemuka malaikat. Kami tak pernah mengangkat pandangan kami menuju arsy sejak kami diciptakan, karena kami senantiasa diliputi rasa takut. Jadi apa yang membuatmu mengajukan permintaan itu, wahai hamba yang lemah?" Gitu ya. Israfil berkata gitu, kami itu pemukanya, pemimpinnya para malaikat, pemimpin masyarakat langit. Dan sejak kita kami nggak pernah mendongak ke atas, nggak berani melihat arsy Allah, karena mereka diliputi rasa takut. Maka Israfil berkata, jadi apa yang membuat mengajukan permintaan itu, wahai hamba yang lemah? Gitu ya. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada langit. Allah mewahyukan kepada kemudian Musa berkata, ya, ketika Israfil berkata gitu, Musa menjawab begini, wahai Israfil, sungguh aku cinta dan ingin mengetahui keagungan Tuhanku yang tidak aku ketahui sebelumnya. Masih ngeyel ya? Kok wani-wani kamu gitu kan? Israfil ngomong gitu kan? Wani. Musa menjawab, ya Israfil, sungguh aku itu mencintai Tuhanku dan aku ingin mengetahui keagungan Tuhanku yang tidak aku ketahui sebelumnya. Qala gitu ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, setelah Musa berkata gitu, Allah mewahyukan kepada langit. Gitu ya. Wahyukan kepada langit, aku akan tajali pada gunung. Nah, aku akan menunjukkan diri kepada gunung. Tajali itu di mana ya? Ayatnya di mana ya? 143 tadi ada kata tajali di situ. Di situ falamma tajalla rabbuh lil jabal gitu ya. Gitu ya. Jenengan masih buka atau Qur'annya ya? Surat Al-A'raf ayat 143. Kita tuh masih membahas ayat itu soalnya, ya. Kita belum Bani Israel loh, ya? Belum ya? Belum ya, tapi waktunya sudah habis. Gitu ya. Ini kita tutup atau kita selesaikan sampai titik ini? Ini 1 jam lewat ini. Sampaikan titik. Selesaikan sampai titik, Ustaz. Ya, baik, ya. Nanti kalau titiknya itu 2 jam lagi gimana? Ya nggak apa-apa, biar nggak gantung. Nah itu masalahnya, Ustaz yang papa. Kalau begitu sampai koma. Oke, baik. Sampai koma, baik. Jadi kemudian Allah wahyukan kepada langit. Allah berkata, aku akan tajali pada gunung, ya gitu ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, gitu ya. Itu kalimatnya dalam Quran tadi. Aku akan tajali, menampakkan diri pada gunung, gitu ya. Tajali itu menampakkan diri. Seluruh makhluk serentak mendengar kabar itu, termasuk langit, bumi, gunung, matahari, bulan, bintang-bintang, awan, surga, neraka, malaikat, dan juga lautan. Seluruhnya kemudian jatuh tertunduk dengan sujud. Kemudian Musa melihat ke arah gunung itu. Lihat arah gunung itu.
Kemudian kan lang tarani walakin inzur ila jabal gitu ya. Maka Allah berikan engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Gitu kan. Lihat ke mana? Gunung Ke itu. gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan. Gitu ya. Maka ketika Allah gitu ya, ketika Allah menampakkan diri kepada gunung itu, maka gunung itu dakkan. Dakkan itu apa? Hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Wa kharra ketika Musa, ketika Musa melihatnya sa'iqan, maka Musa pun langsung jatuh pingsan tak bergerak bagikan mayat akibat menyaksikan cahaya Rabb yang Maha Agung dan Maha Luar itu. Musa jatuh di atas batu, kemudian cahaya itu berubah bentuk melengkung bagikan kubah agar yang ada di sekelilingnya tidak terbakar. Jadi gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita sekarang bisa memahami gitu ya, bahwa ternyata maka kalau menurut Al-Hasan itu menurut itu wali ini wali Allah namanya Al-Hasan itu berkata, Allah kemudian mengutus Jibril alaihissalam, lalu Jibril bangunkan Musa dari pingsannya. Maka Musa pun tersadar dan berkata, gimana katanya? Qala subhanaka tubtu ilaik, gitu kan. Maha suci engkau ya Allah, gitu ya. Maha suci engkau ya Allah, sungguh aku bertobat kepadamu. Bertobat dari apa yang ku minta kepadamu. Gitu. Wis aku gak meminta-minta itu lagi ya Allah. Gitu. Wa ana awwalul mu'minin. Itu di akhir ayat 143 tadi. Aku termasuk di antara golongan pertama yang beriman. Gitu. Maka dari sini kita sudah jelas bahwa ya Musa ini memang ini ya salah satu nabi di antara para nabi dari Bani Israel yang digelar dengan kalimullah, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nah, sekarang kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Terus bagaimana ya kaum yang begitu luhur, yang begitu agung di hadapan Allah, bahkan Allah memuliakan kaum ini dengan mengangkat para nabi dari kalangan mereka. Kemudian Allah apa? Allah benci. Kenapa Allah kemudian melaknat mereka dan kemudian mereka tidak termasuk golongan yang Allah ridhoi. Bagaimana itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum fastabiqul khairat bila sabilil haq. Mohon maaf sudah 1 jam 14 menit ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur semuanya. Amin. Waalaikumsalam. Aktivitas undur diri lumayan ya. Makasih banyak ibu-ibu.